Kementerian Kesehatan akan melakukan pengawasan terkait keracunan menu makanan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah. Nantinya Kemenkes akan mengupdate rutin kasus ini seperti saat pandemi COVID-19. Rapat lanjutan koordinasi penanggulangan KLB keracunan makanan bergizi gratis digelar Kamis 2 Oktober 2025 di Gedung Adiatma Kementerian Kesehatan Jakarta. Usai rapat koordinasi, pemerintah menggelar konferensi pers. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang, Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan kasus keracunan MBG ini setiap hari, seperti saat pandemi COVID-19. Update angka kasus ini akan terintegrasi melalui puskesmas maupun dinas kesehatan. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu. Ya. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka. Ya. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Menanggapi permintaan moratorium program makan bergizi gratis dari sejumlah pihak, menyusul marak kasus keracunan MBG di berbagai daerah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan Presiden Prabowo Subianto masih memerintahkan BGN melakukan percepatan program MBG. Dadan menyebut saat ini investigasi masih berjalan untuk menelusuri kasus keracunan. Perbaikan fasilitas terus dikebut untuk memastikan program tetap berlangsung seperti biasa. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Sementara prihatin dengan KLB keracunan MBG, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyampaikan surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional. IDAI menyebut MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun kejadian keracunan ini terus berulang dalam jumlah ribuan, yang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak. Selain itu, dalam surat tersebut, IDAI juga mencantumkan sejumlah poin yang penting dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. Salah satunya, perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan yang melibatkan sejumlah pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Jumlah korban kasus keracunan akibat program penyediaan makanan bergizi gratis terus bertambah. Lalu apa yang harus segera dilakukan saat ini? Kita sudah bergabung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Dr. Piprim. Selamat siang. Terima kasih dok sudah bergabung bersama Kompas TV. Dok, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan kabar terbaru bahwa ada 110 anak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang keracunan MBG. Menurut IDAI sendiri, apa saja memang yang perlu dievaluasi dari kasus keracunan massal MBG ini, dok? Baik, ya. Sebetulnya seminggu yang lalu tepat ya, tanggal 26 September, kami sudah mengirim surat terbuka pada Badan Gizi Nasional. Ada 5 poin tadi sudah disebutkan juga. Di antaranya adalah kita harus fokus juga pada keselamatan anak yang harus menjadi prioritas utama. Ya. Jadi kalau masih ada keracunan makanan pada anak, artinya kan prosesnya harus dievaluasi menyeluruh. Ini ada yang tidak betul dalam prosesnya. Apakah pemilihan bahan bakunya, penyimpanannya yang tidak tepat, disimpan dalam suhu yang tidak pas sehingga makanan basi, distribusinya kah yang terlambat, atau memang kualitas dapur umumnya yang masih belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan. Ada sertifikasinya seperti apa. Jadi menurut kami, tujuan Pak Presiden Prabowo ini sangat mulia, ya, memberi anak-anak makan bergizi secara gratis, ya. Dan dalam catatan saya, Pak Presiden selalu mengatakan ini anak-anak yang dikasih makan yang biasanya makan nasi dengan garam, gitu ya.
Tetapi pada kenyataan di lapangan, fokus pada MBG ini bukan pada anak-anak yang di daerah 3T tadi, ya. Ya. Anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah yang susah untuk dapat makanan bergizi, tapi malah ini dikasih ke SDIT yang setiap anak katanya punya satu mobil dan satu supir, ya, makanannya udah biasa ini. Nah, ini kan juga sasarannya nggak jelas, ya. Tetapi bagi kami IDAI, satu anak keracunan itu sudah merupakan masalah besar, ya. Kita tidak pernah menganggap anak itu cuma 1%, 0,1% yang keracunan. Tidak seperti itu. Kalau 1% itu kena dengan cucu kita, itu menjadi 100%, ya. Jadi ini Mas, kami sangat prihatin keracunan ini terus berlangsung, sehingga evaluasi ini harus dilakukan betul-betul, jangan sampai mengabaikan masalah keselamatan atau nyawa anak-anak kita. Itu mungkin tanggapan sementara saya. Ya, Dok. Lalu surat terbuka juga sudah dilayangkan ke BGN. Apa tanggapannya? Sudah dapat surat balasan kah atau bentuk komunikasi apa yang memang sudah dilakukan IDAI dengan BGN? Belum ya. Kami belum dapat tanggapan juga dari BGN, walaupun IDAI terbuka untuk berkolaborasi, ya. Terutama kami sedang menyiapkan guidelines untuk masalah keracunan ini untuk tenaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan 1-2 hari bisa terbit, karena IDAI kan organisasi profesi yang memang tugasnya mengadvokasi, ya. Tapi kami menghimbau bahwa ini sudahlah, stoplah keracunan ini gitu, ya. Ya. Jangan ada lagi itu. Apapun caranya, karena ini kan tanggung jawabnya pemerintah BGN, ya. Kalau kami ini parameternya adalah stop keracunan makanan saat ini juga, jangan ada lagi keracunan makanan. Kira-kira itu intinya, Mas. Bagaimana caranya? Silakan pemerintah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yang penting jangan ada lagi korban keracunan makanan lagi, gitu. Sebagaimana pemerintah bisa melakukan atau meniadakan kasus keracunan ini? Apa yang bisa disampaikan IDAI untuk pemerintah ketika memang belum dapat balasan dari BGN sendiri? Mungkin siapa tahu dari perwakilan BGN bisa mendengarkan dialog kami hari ini. Dokter, bisa disampaikan memang apa yang memang perlu dievaluasi, dari segi apa, dan seberapa jauh sih nantinya harapan dari IDAI bahwa tidak ada kasus keracunan lagi untuk program MBG ini? Iya kan, sebetulnya kalau pengelolaan makanan itu kan ada standar keamanan pangan, ya. Ya. Ada HACCP itu kan, ya. Kita udah paham lah hazard assessment itu, ya. Jadi inilah yang setiap langkah dalam penyajian makanan itu harus dipantau betul, mulai pengadaan bahan bakunya hingga distribusi dan penyajian di sekolahnya seperti apa. Lalu ada kendalikan titik kritisnya itu seperti apa, suhu penyimpanan dan sebagainya. Kemudian pelatihan berkelanjutan, ya, walaupun ini sudah mulai ada, ya. Tetapi pastikan kalau itu tidak memenuhi syarat, jangan dibagikan dulu makanannya, gitu loh. Poinnya kalau kami dari Ikatan Dokter Anak, bagi dokter anak, satu keracunan itu udah terlalu banyak. Ya. Jangan ada lagi dah. Kira-kira itu aja ininya seperti apa, berarti kan sistemnya secara menyeluruh harus kita evaluasi dengan baik, gitu. Ya. Jangan anggap anak sebagai presentasi saja. Oke, Dr. Piprim, tapi kan langkah yang dilakukan pemerintah juga sudah direalisasikan, misalnya menutup SPPG yang memang dianggap tidak memiliki surat kelayakan higienitas tadi. Lalu juga Menkes sempat bilang bahwa akan terus mengupdate jumlah kasus dan juga korban keracunan MBG harian seperti saat pandemi COVID-19 kemarin. Lalu dengan langkah ini bagaimana respon Anda? Ya, kalau itu bagus, ya, kalau kita mengupdate jumlah keracunan harian seperti COVID itu bagus, tapi itu langkah reaktif. Ya. Langkah reaktif. Udah telat. Anak udah keracunan kita catat, ya kan? Itu ya bagus sih buat pendataan. Tapi bukan itu poinnya. Kalau poin kami, cegah jangan sampai ada keracunan. Zero keracunan MBG ini. Nah, bagaimana caranya? Silakan sepenuhi standar-standar internasional. Standar HACCP itu menurut saya harus dilakukan dengan ketat di setiap tahapannya. Jangan sampai ini ada yang sebetulnya tidak memenuhi standar, tapi karena sesuatu dan lain hal kemudian diloloskan begitu saja. Buktinya apa? Buktinya masih ada korban keracunan. Ya. Gitu loh. Jadi saya sih simpel aja sebagai dokter anak, pokoknya udah deh stop keracunannya. Mau MBG-nya dikerjakan seperti apa, monggo silakan. Dan IDAI siap untuk berkontribusi. Kami punya pakar nutrisi anak, ya, banyak pakar nutrisi anak di kami. Dan itu bisa dikerjasama dengan pemerintah, dengan BGN misalkan,
dalam hal poin misalnya pemilihan menu bergizinya seperti apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita siap berkolaborasi, Mas. Oke, IDAI siap berkolaborasi untuk menyukseskan program MBG. Boleh dijelaskan singkat saja, Dr. Piprim, terkait dengan langkah konkret yang memang harus dilakukan? Apakah memang harus disiapkan ahli gizi dari IDAI yang tadi disampaikan tadi di setiap sekolah di Indonesia? Karena memang ini cukup kompleks begitu kasusnya, dari mulai distribusi yang juga harus diawasi, pemilihan bahan baku yang juga harus dijaga begitu. Apa memang yang bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasus keracunan yang diduga akibat menu MBG ini? Ya, jadi menurut saya kalau kita fokusnya pada stop keracunannya, maka kita akan lakukan MBG ini bisa bertahap, ya. Bertahap aja dulu. Yang sudah yakin aman, oke silakan. Yang belum terstandarisasi aman untuk memberikan MBG, jangan dulu dikasih standar. Jadi kita perketat perizinannya gitu ya. Mekanisme seperti apa BGN kan pasti lebih tahu. Kalau dari IDAI secara akademik, secara saintifik kita bisa support. Tapi prosesnya dari hulu ke hilir ini kan memang tanggung jawab dari pengelola makanan gratis tadi. Jadi MBG ini saya kira memang harus dikelola secara profesional, dan usulan kami adalah fokuslah pada keselamatan anak-anak Indonesia. Anak-anak keracunan itu bukan jadi sekedar angka, hanya sekian persen. Itu terus terang sebagai dokter anak, apalagi ketua IDAI, satu sakit hati saya melihat anak-anak dianggap sebagai angka saja. Kira-kira begitu. Oke, ke depan kita berharap bahwa BGN juga cepat membalas surat dari IDAI begitu, dan IDAI siap berkolaborasi untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, program MBG ini yang dianggap mulia untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara Yanuarso, atas waktunya bersama Kompas TV. Terima kasih.